Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindakan pidana pelanggaran UU ITE atas terdakwa Adam Deni Geraka dan Nimade Dwita Anggari. Adapun berdasarkan keterangan kuasa hukum Adam Deni Herwanto, agenda sidang pada hari ini masih mendengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Untuk mengetahui bagaimana hasil persidangan, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Rizky. Ya, selamat sore Firda dan juga Tribuners dimanapun kalian berada. Dan bisa diberitakan bahwa pada hari ini, Senin 18 April 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau PN Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan untuk terdakwa Adam Deni Geraka dan juga Nimade Dwita Anggari, di mana kedua terdakwa ini terlibat dalam dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang Interaksi Transaksi dan Elektronik atau UU ITE terhadap karena diduga menyebarkan data pribadi milik anggota DPR yakni Ahmad Saroni begitu. Di mana pada sidang hari ini Firda digelar tadi sekitar pukul 3 kurang jam 3 kurang sore itu beragendakan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Setidaknya ada 2 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yakni salah satunya merupakan staf dari Ahmad Syaroni yang merupakan korban dari perkara ini. Tadi staf dari Syaroni yakni Haifah Hanifah itu menyatakan kalau dirinya melihat langsung postingan dari Adam Deni yang merupakan menjadi bukti dari perkara yang disidangkan pada hari ini. Sebagai informasi Firda dan juga Tribuners, hingga berita ini, maksud saya hingga laporan ini ditayangkan, proses persidangan masih berlangsung dengan agenda yang sama yakni pemeriksaan saksi, dan nantinya rencananya jaksa penuntut umum akan juga menghadirkan ahli begitu terkait dengan laporan yang dilayangkan oleh Ahmad Syaroni kepada Adam Deni dan juga Nimade. Adapun sidang untuk pemeriksaan ahli, setidaknya ada 9 orang ahli tadi dijelaskan oleh jaksa akan digelar mulai pada Senin pekan depan begitu, dengan 2 orang ahli terlebih dahulu, baru nantinya secara bergantian akan diperiksa keseluruhannya begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Rizky, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Adam Deni yang tadi sudah dihimpun oleh rekan kami dari tribunnews.com, dan berikut liputannya untuk Anda. Dam, gimana Dam buat sidang hari ini Dam? Sidang hari ini inilah semoga yang terbaik tetap. Terbaik ya tetap ya. Kalau saya nggak ditahan kayaknya mau nyusul umur. Amin. Ya, sidang kemarin kan sempat ada kayak kata pleset kali ya. Iya. Dia bilang katanya postingan saya mengancam. Emangnya saya jering tukang ngancam? Enggak kan, gitu kan. Jadi secara nggak langsung caption saya yang saya bilang OTW ke KPK, bagi dia merasa terancam. Berarti ya saya simpulkan ada dugaan yang kita mau bongkar. Berarti ya dia secara nggak langsung mengakui. Oke? Oke Bang. Thank you Dam. Kita beralih ke Maluku, Saudara. Hari Raya Paskah atau peringatan kebangkitan Yesus Kristus jatuh pada Minggu 17 April. Seluruh umat Kristiani sama-sama merayakan rangkaian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci hingga Minggu Paskah pun telah dilakukan. Dan tak terkecuali bagi warga masyarakat Desa Waru, Waipia, Maluku Tengah. Hal itu diketahui dari video yang dikirim oleh seorang warga Desa Waru, Melva Talaksoru, pada Minggu 17 April. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, ada Dedi Aziz yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Dedi. Baik, terima kasih Firda dan Tribuners. Memang dapat kami laporkan beberapa kemarin hari Minggu adalah puncak dari peringatan Hari Raya Paskah, di mana yang kita tahu bersama bahwa Hari Raya Paskah dimulai dengan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci hingga Minggu Paskah. Nah, untuk di Maluku sendiri ada beberapa kota atau beberapa kabupaten yang perayaan Paskah terasa begitu kental. Salah satunya di Kota Ambon, ada juga di Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, hingga di Maluku Tengah, yaitu kawasan Waipia.
Desa Waru. Nah, Desa Waru ini sendiri berada di ujung dari Kabupaten Maluku Tengah, di mana di Desa Waru sendiri listrik pun masih jarang begitu. Namun mereka masih tetap bisa melaksanakan rangkaian ibadah Paskah mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci hingga Minggu Paskah. Nah, perayaan dimulai atau puncak perayaannya dimulai ketika hari Sabtu malam. Ketika hari Sabtu malam, di mana para warga berkumpul untuk sama-sama menyanyikan lagu-lagu pujian-pujian rohani di sepanjang jalanan desa. Desa Waru ini memiliki luas panjang sekitar 6 sampai 7 kilometer. Nah, mereka berjalan dengan membawa obor masing-masing dari masing-masing sektor GPM atau Gereja Protestan Maluku, Jemaat Rehobot begitu. Mereka berjalan dari sektor Talaksoru hingga sektor Risley begitu. Tribuners. Kemudian juga mereka juga tidak lupa ada prosesi jalan salib, di mana prosesi jalan salib ini sebagai peringatan bagaimana Yesus Kristus disalibkan dalam rangkaian Paskah kali ini. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Dedi Aziz dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polda Jawa Barat bersama jajaran Polres Bogor melakukan pengecekan kesiapan pos pengamanan Bogor Sukabumi jelang arus mudik Lebaran 2022. Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana yang turun langsung untuk mengecek kesiapan itu menjelaskan, keseluruhan pos pengamanan saat ini sudah dalam kondisi siap. Dilihat dari personil yang akan melakukan pengamanan, bahkan pelayanan terhadap masyarakat yang akan pulang kampung tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya, baik rekan Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya jajaran Polda Jawa Barat bersama Polres Bogor lakukan pengecekan pos pengamanan yang tersebar di wilayah Bogor Raya dan Sukabumi pada hari Sabtu kemarin. Dalam pengecekannya itu pun Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana langsung turun langsung untuk mengecek kesiapan keseluruhan pos pengamanan yang tersebar di wilayah Bogor maupun Sukabumi. Hal tersebut bukan tanpa sebab. Pengecekan pos pengamanan itu didasarkan bahwasanya saat ini sebentar lagi masyarakat akan dihadapkan dengan arus mudik Lebaran 2022. Kemudian dari hasil pantauannya itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana mengatakan bahwasanya seluruh pos pengamanan yang berada di wilayah Bogor Raya maupun Sukabumi jelang arus mudik Lebaran 2022 nanti dalam kondisi yang sudah sangat siap. Kemudian Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana mengatakan kesiapan itu dilihat dari personel yang akan melakukan pengamanan di pos-pos pengamanan yang akan nantinya dibangun oleh pihak kepolisian yang tersebar di wilayah Bogor maupun Sukabumi. Sebab menurut Irjen Paul Suntana, pos pengamanan mudik Lebaran kali ini tidak hanya melakukan pengamanan ataupun penguraian arus kemacetan saja, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak mudik Lebaran 2022 nanti dengan mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi di pos pengamanan tersebut. Sehingga para personel yang akan disiagakan di pos pengamanan itu pun sudah sangat siap dengan konsep yang seperti itu. Hal tersebut menurut Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana. Meski begitu, Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana tetap mengimbau masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran nanti untuk tetap memperhatikan segala faktor untuk pemberangkatan mudik Lebaran 2022 nanti. Semisal kesehatan tubuh, kemudian kesehatan kendaraan yang akan digunakan untuk mudik Lebaran nanti. Kemudian selain mengecek kesiapan pos pengamanan di wilayah Bogor, Sukabumi, nantinya Kapolda Jawa Barat pun akan, maksud kami menegaskan akan menurunkan ratusan personel di pos pengamanan jalur Bogor, terkhusus di titik-titik krusial yang ada di
jalur mudik yang berada di Bogor, salah satunya yakni di wilayah Puncak Kabupaten Bogor. Menurut Kapolda, sekira 200 personel nantinya akan melakukan pengamanan mulai dari Simpang Gadok sampai dengan perbatasan Cianjur Kabupaten Bogor. Pun dengan menempatkan personel di tempat-tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah Puncak Kabupaten Bogor. Bahkan hal tersebut menurut Irjen Paul Suntana sudah dilakukan MOU dengan pihak pengelola wisata oleh Polres Bogor, sehingga nantinya ketika arus mudik Lebaran nanti bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Begitu Firda laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Irjen Paul Suntana, Kapolda Jawa Barat yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami. Berikut liputannya untuk Anda. Sukabumi mengecek kesiapan personil, sarana, prasarana dalam rangka tugas kita ke depan memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat yang akan pulang. Dari hasil pantauan jalur Sukabumi Bogor, terlihat bahwa anggota sudah siap untuk melaksanakan pengamanan dan pelayanan untuk operasi hari mudik ini. Di Bogor sudah siapkan juga titik-titik yang kami tentukan sebagai titik krusial bila terjadi kemacetan atau kendaraan yang mudik. Juga disiapkan bila derek-derek di beberapa titik. Setiap pospam nanti akan berdiri juga seperti yang teman-teman lihat sekarang. Terima kasih kepada teman Bogor. Ini kan juga tempat vaksinasi bagi masyarakat yang belum vaksinasi atau booster untuk bisa melaksanakan kegiatan. Beberapa tempat wisata di daerah sepanjang jalur Gadok sampai Puncak itu ada sekitar 5 tempat wisata. Ini sudah dijadikan MOU juga dengan Kapolres Bogor dan jajarannya untuk melaksanakan pengamanan di tempat-tempat wisata biar masyarakat aman dan lancar dalam datang ke tempat wisata. Beberapa CB, beberapa kegiatan pengawalan, pengaturan dan segalanya dipastikan dibuat untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam rangka aktivitas lasak dan keselamatan mobilitas masyarakat yang akan melakukan. Pesan saya kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik, pesan saya masyarakat tolong pastikan bahwa kendaraan Anda sehat. Ya, kelengkapan kendaraan sehat, mobil Anda sehat, BBM-nya sehat dan yang lain. Jangan sampai tidak sehat menyebabkan mogok di tengah jalan dan menyebabkan hambatan buat pengguna jalan yang lain. Begitu juga kelengkapan seperti kotak P3D dan yang lain-lainnya yang memang menjadi syarat di sebuah kendaraan itu harus dilengkapi sebelum berangkat berjalan baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 17 rumah rusak parah akibat angin puting beliung di Bone. Angin kencang ini menghantam rumah warga di Dusun Matirowali, Desa Patiro, Kecamatan Sibulu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Korban saat ini masih mengungsi karena kehilangan tempat tinggal mereka pada Minggu 17 April lalu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Kasdar Kasau yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Kasdar. Halo, rekan Kasdar. Ya, silakan dilanjutkan, rekan Kasdar. Ya, baik. Dapat saya lapor. Silakan, rekan Kasdar. Baik rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan telah terjadi angin puting beliung pada hari 2 hari yang lalu, di mana tepatnya di Dusun Matirowali, Desa Kecamatan Sibulu yang menghantam sebanyak 17 rumah di sana. Dan hingga saat ini rumah tersebut masih rusak berat, dan meskipun demikian para pihak pemerintah Kabupaten Bone bersama dengan kecamatan pihak
Kecamatan Sibulue telah memberikan bantuan berupa logistik kepada korban yang berada di Dusun Matirwalie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur atas laporan Anda, dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Camat Sibulu Bone, Andi Zainal Wahyudi. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait dengan bencana puting beliung yang untuk kedua kalinya sebenarnya. Di tahun lalu kami juga tertimpa, bahkan korbannya kurang lebih 30 rumah. Dan kali ini terjadi 2 hari yang lalu, tepatnya jam 5 waktu Indonesia Timur Tengah, kurang lebih 17 rumah warga kami ada kerusakan bervariasi, ada yang berat, ada yang ringan, mungkin seng yang terbongkar, ada juga memang yang rata dengan Ratusan pelajar dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN 1 Kendari menggelar konvoi sahur on the road pada Minggu 17 April dini hari. Para siswa memulai konvoi dari MTQ Kota Kendari sekira pukul 1 dini hari lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah menuju ke Jembatan Teluk Kendari. Ratusan siswa ini melakukan konvoi menggunakan motor dan mobil. Konvoi ini juga menggunakan sebuah truk dengan bak terbuka yang membawa perlengkapan alat musik. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Laude Ari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ari. Terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Ini saya melaporkan pada minggu dini hari kemarin, ratusan pelajar dari siswa SMK Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Kendari melakukan konvoi sahur on the road yang dilakukan pada pukul 1 dini hari. Konvoi ini dimulai sekitar pukul lebih dari para siswa ini berkumpul di lokasi MTQ Kota Bataran MTQ Kota Kendari sekitar pukul 1 lebih dari 30 menit atau 30. Kemudian mereka itu berkumpul dengan membawa ratusan motor, masing-masing membawa motor, ada juga yang membawa mobil kendaraan atau kendaraan roda 4 dan sebuah mobil truk bak terbuka yang diisi untuk tempat alat musik untuk dalam melaksanakan konvoi sahur on the road. Kemudian mereka menuju ke melewati jalan di Jalan Medir Supaya di Kelurahan Manunggal dan dengan tujuan menuju Jembatan Teluk Kota Kendari. Pada saat mereka melakukan konvoi ini, ada beberapa dari para siswa ini geber-geber atau melakukan geber-geber kendaraan mereka sehingga membuat suasana tengah malam saat itu bising, kemudian mengganggu aktivitas masyarakat yang tadi sedang beristirahat di malam hari. Kemudian pada sekira pukul 2:30 menit, para konvoi dari ratusan siswa ini tiba di Jembatan Teluk Kendari, kemudian kembali lagi berputar ke melewati Jalan Haji Alalah dan kembali ke rumah masing-masing menuju Jembatan Teluk. Sekian dari saya, itu laporan dari saya. Baik, terima kasih rekan Ari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jemaat Gemim Alfa Omega Tumpaan menggelar fragmen prosesi kematian Yesus seusai kegiatan ibadah Paskah di rumah gereja. Kegiatan dilakukan di luar ruangan, yakni di lapangan bola Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan. Bukan hanya disaksikan jemaat saja, tapi masyarakat sekitar Desa Tumpaan juga ikut menyaksikan fragmen tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Ishak Mamoto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ishak. Baik rekan Frida, Tribuners, Hari Raya Paskah Jemaat Gemim Alfa Omega Tumpaan menggelar kegiatan fragmen tentang prosesi kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan fragmen kematian Yesus ini dilakukan atau diperagakan oleh pemuda-pemudi serta anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Alfa Omega Tumpaan. Nah, dalam fragmen tersebut ini menceritakan tentang perjalanan Yesus saat disalibkan sampai dia mati di kayu salib. Dan menariknya Tribuners terkait dengan kegiatan ini dilakukan di luar ruangan atau di ruangan terbuka, tepatnya di lapangan sepak bola Desa Tumpaan 2, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, memang banyak jemaat serta masyarakat juga yang menyaksikan kegiatan ini, Tribuners, karena ini sangat menarik dan bisa menjadi satu kesempatan yang bisa dimiliki oleh masyarakat serta jemaat di sekitaran Desa Tumpaan 2, dan bahkan bukan cuma dari jemaat di Tumpaan 2, tapi Tumpaan Raya juga ikut menyaksikan kegiatan fragmen ini. Dan usai kegiatan fragmen di lapangan bola ini, kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama oleh jemaat serta masyarakat di setiap tenda-tenda pasca yang telah disiapkan oleh jemaat masing-masing kolom. Dan untuk di jemaat Gemim Alfa Omega sendiri terdapat 20 kolom, dan di tenda-tenda tersebut juga itu dinilai. Jadi mereka melakukan yang terbaik. Dan kegiatan tersebut berlangsung sampai malam, Tribuners, karena di malam hari juga ada kegiatan-kegiatan berupa game-game serta pemutaran film dokumenter tentang kehidupan dan sampai pada kematian Yesus Kristus. Demikian Frida yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Ishak, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lampung. Saudara, percobaan pencurian sepeda motor berhasil digagalkan Satpam Perumahan di kawasan Jalan Untung Suropati, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Dua pria yang mengendarai motor Honda Beat nyaris membawa kabur motor Matic yang terparkir di depan ruko kompleks perumahan Kampung Eldorado. Satpam yang berjaga pagi hari memergoki keduanya yang mondar-mandir di depan ruko tersebut. Saat didekati, dua pria itu langsung tancap gas. Untuk mengetahui bagaimana kronologi peristiwa tersebut, kami sudah tersambung saat ini dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Endra Zulkarnain yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Endra. Halo, Firda, Tribuners, selamat sore. Ya, perlu kami informasikan bahwa beberapa hari lalu sempat terjadi percobaan pencurian kendaraan bermotor di Kompleks Ruko Perumahan Kampung Eldorado, Jalan Untung Suropati, Kota Bandar Lampung, yang ketika itu memang tepat pukul 8.30 pagi, Satpam Perumahan yang bernama Diki tengah melakukan penjagaan seperti biasa di pos, kemudian di seberang pos memang berada di jalan di perlintasan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Itu ada dua pemuda yang berboncengan sepeda motor Matic berhenti tepat di seberang jalan. Kemudian karena merasa curiga, si Satpam ini kemudian memantau terus gerak-gerik kedua pemuda tersebut. Selang tidak sampai hampir 10 menit, kemudian dua pemuda yang berhenti tersebut kemudian berputar arah dan menuju ke salah satu ruko yang ada di kompleks perumahan ini, yang di situ sudah terparkir ada sepeda motor Matic. Kemudian oleh Satpam Sidiki ini didekati, salah satu dari pemuda yang dibonceng itu turun, kemudian hendak mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut. Namun karena melihat ada petugas keamanan perumahan yang mendekati mereka, kemudian mereka langsung tancap gas. Dan perlu kami informasikan juga Tribuners bahwa aksi penggagalan aksi curanmor ini memang sudah 2 kali dilakukan oleh Satpam Perumahan yang bernama Diki ini. Pada tahun 2020 lalu memang juga sempat
akan ada percobaan pencurian kendaraan sepeda motor di depan ruko, tepatnya di minimarket yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian kemarin. Begitu sama halnya dengan kemarin, aksi percobaan pencurian itu kembali digagalkan ketika si satpam ini melihat gerak-gerik orang yang akan mendekati sepeda motor, dan sama juga peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari yang situasi masih lengang, tidak begitu ramai. Jadi kami juga perlu juga dihimbau bahwa mendekati Hari Raya Idul Fitri ini memang kerap marak terjadi aksi kejahatan jalanan seperti jambret dan pencurian sepeda motor. Karena itu kita minta juga kepada masyarakat untuk sama-sama waspada agar tidak terjadi aksi kejahatan jalanan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Endra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari seorang satpam yang menggagalkan aksi pencurian di sana bernama Diki. Berikut liputannya untuk Anda. Pagi itu saya sedang standby di pos saat kejadian. Pelaku tersebut sedang mondar-mandir memantau lokasi sekitar kendaraan mana yang akan dicuri. Setelah itu saya merasa curiga. Karena sangat curiga, saya dekatilah mereka. Setelah terpantau dari dekat persekitaran, dia melakukan aksinya. Mencoba mendekati sepeda motor incarannya ya? Ya, mendekati sepeda motor tersebut. Tapi begitu kita keluar, ya langsung lari gitu? Ketika mereka hendak melakukannya, saya pergoki dan mereka langsung kabur. 2 orang itu ya posisi ya? Ya, posisi 2 orang. Itu bawa motor apa pelaku itu? Pelaku menggunakan motor Matic bermerek Beat. Beat ya? Motor Beat ya? Ya, mereka setelah melihat sepeda motor incarannya sempat berhenti beberapa menit untuk melihat situasi, kemudian mereka mutar dan langsung mendekati motor tersebut. Karena sudah terpergok, karena sudah turun, satunya sempat turun ke ini ya, sudah mendekati motor incaran. Motornya itu sudah mendekati ini. Motor incaran motor target yang akan dicuri. Berbagai cara unik dilakukan remaja masjid dalam membangunkan warga untuk bersantap sahur. Ada yang berkeliling lorong sambil memainkan alat musik, ada juga yang bernyanyi dengan lagu yang unik. Nah, seperti yang dilakukan oleh remaja Masjid Nurul Taqwa, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mereka membangunkan warga untuk sahur dengan cara bernyanyi di Masjid Nurul Taqwa. Cara bernyanyi dalam membangunkan warga untuk sahur ini unik karena menggunakan bahasa Mandar. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sulbar, ada Kamarudin yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Kamarudin. Iya, terima kasih rekan Firda. Terima kasih rekan Firda dan Tribuners ya, dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa benar sekelompok remaja Masjid Nurul Taqwa Salampoko Kecamatan Campalagian ini untuk sahur itu dengan cara bernyanyi di masjid. Cara bernyanyi ini terbilang unik karena menggunakan bahasa Mandar dan dengan suara yang cukup merdu. Aksi ini dimulai pada pukul 2.30 WITA hingga pukul 03.30 WITA. Dengan suara merdu dan cengkok khas Mandar atau bahasa daerah setempat, mereka bernyanyi menggunakan pengeras suara masjid. Aktivitas remaja masjid ini juga mendapat respon positif dari
masyarakat karena cara membangunkan sahur ini dikatakan tidak berlebihan dan tidak membuat suara bising di tengah masyarakat. Ketua Remaja Masjid Nurul Taqwa Desa Lampoko Muhammad Aslam mengatakan bahwa acara ini dilakukan itu terinspirasi dari salah satu remaja masjid di Provinsi Aceh Darussalam. Dia mengatakan bahwa di Aceh juga ada cara mereka membangunkan sahur juga dengan bernyanyi dan dengan lagu Melayu. Itu kemudian dia cover dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami atau lebih tepatnya bahasa daerah Mandar dan dicampur dengan lagu atau bahasa Indonesia. Salah satu warga Desa Lampoko, Irsan Sulaiman mengatakan bahwa dia merespon baik dan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh remaja Masjid Nurul Taqwa Lampoko ini karena dia membandingkan antara kelompok-kelompok yang lain untuk membangunkan sahur itu dengan cara membuat suara bising di tengah-tengah masyarakat atau tengah-tengah kampung. Demikian yang bisa saya laporkan, Firda. Tribuners, ya, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, Kamarudin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, 140 pekerja migran Indonesia atau PMI dan migran korban perdagangan orang atau MKPO tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura, Tanjung Pinang pada Minggu 17 April. Sekira pukul 13.48 waktu Indonesia Barat, kapal Citra Indah 99 bersandar di dermaga Pelabuhan Internasional SBP Tanjung Pinang yang menurunkan PMI dan MKPO dari Malaysia. Seluruh petugas gabungan sudah menunggu kedatangan PMI dan MKPO tersebut. Petugas kesehatan juga sudah bersiap untuk melakukan penyemprotan disinfektan terhadap penumpang yang turun. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Rahmatika yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Tika. Baik, terima kasih Firda. Sebanyak 140 PMI dan MKPO dari Malaysia baru saja tiba di Tanjung Pinang pada Minggu tanggal 17 April 2022 kemarin. Diketahui sebanyak 140 PMI dan MKPO ini terdiri dari 111 orang laki-laki dan 29 orang perempuan. Dan saat ini sebanyak 140 PMI dan MKPO sedang menjalani karantina. Sebagian besar dari PMI dan MKPO ini dilakukan karantina di BP2MI dan di RPTC di Kota Tanjung Pinang. Dan dari 140 PMI dan MKPO yang tiba di Tanjung Pinang, sebagian besar sebanyak 16 PMI dan MKPO ini menderita gejala ringan seperti hipertensi, diabetes, dan juga asma. Nah, sebanyak 16 orang yang tiba di Tanjung Pinang ini sudah ditangani oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu BP2MI. Adapun diketahui dari 140 PMI dan MKPO ini merupakan pekerja migran yang telah menjalani hukuman selama 6 bulan di Malaysia, kemudian dipulangkan ke Indonesia. Diketahui para PMI dan MKPO ini berasal dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dan dari kasus penahanan selama 6 bulan tersebut, mereka tidak memiliki dokumen lengkap seperti tidak memiliki paspor, visa mati, kemudian permit mati, dan juga memiliki izin tinggal yang sudah mati. Dan diketahui juga 140 PMI dan MKPO ini rencananya akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing setelah mereka melengkapi dokumen serta persyaratan seperti vaksinasi booster, dan nantinya akan diberangkatkan menggunakan kapal Pelni. Kenapa 140 yang hanya bisa dipulangkan oleh pihak Malaysia? Karena memang kapasitas kapal sendiri hanya bisa menampung sebanyak 140 PMI dan MKPO dari Malaysia ke Tanjung Pinang. Sekian yang bisa dapat saya laporkan, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Tika dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pelaksana teknis Rumah Perlindungan dan Trauma Center Tanjung Pinang, Peter M. Matakena, dan juga Neni, seorang pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, itu juga dibagi lagi
Dari 140 tadi, yang ke RPTC kurang lebih ada 124. Kenapa ke RPTC? Karena di RPTC itu menampung MKPO deportasi yang sehat. Sementara yang sakit memang sudah menjadi komitmen kami, baik dengan BP2MI dan KJRI, bahwa itu akan dibuat manifest atau rapat khusus mengarah kepada siapa melakukan apa. Jadi RPTC 124, BP2MI itu ada 16. 16 itu rinciannya lagi ada 10 laki-laki, 6 perempuan. Kalau di kami ada 124, lupa saya berapa ininya, tapi ya 124-nya ada di sana. Sakitnya sendiri kenapa sakit apa Pak? Sakitnya hanya 3 jenis, hipertensi, diabetes sama asma. Ditempatkan di mana mereka? Di BP2MI. Jadi yang sakit kita udah sepakat tadi yang saya sampaikan, udah sepakat dengan KJRI, RPTC dan BP2MI bahwa yang sakit diambil alih oleh BP2MI dan ditempatkan di shelter BP2MI dan dipulangkan oleh BP2MI. Alasannya sampai di penjara? Kan kosong, nggak ada paspor, nggak ada apa. Oh. Saya kan dari PT Jakarta kan nggak dikasih kan. Oh, itu awalnya dari Jakarta ya? Iya. Biasanya Jakarta, izinnya Jakarta, saya dari Banten ke Tegal. Gini Bu, jadi saya pulangkan ini ada tak mau ke sana lagi untuk kerja tempat? Mau dekat, tapi ngurus dokumen. Bu, dengan siapa namanya? Nama Neni. Polres Garut mengungkap kasus kematian ibu dan 2 anaknya. Ketiganya ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya di Perum Cibunar, Desa Cibunar, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu 16 April pagi. Mereka adalah Dusti Indah Jessica Manalu, 5 tahun, Rivaldo Saud Rogabe, 11 tahun, dan ibunya Lentina Dora, 29 tahun. Dari hasil penyelidikan dan hasil autopsi, polisi menemukan fakta bahwa kedua anak tersebut meninggal karena diracun oleh ibunya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Sidki Al-Ghifar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sidki. Baik, selamat sore Firda. Dapat kami laporkan bahwa kasus kematian ibu dan 2 anak di Desa Cibunar, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ini akhirnya terungkap. Polisi menyebutkan bahwa istri atau ibu dari 2 anak tersebut melakukan pembunuhan kepada 2 anak tersebut dengan cara meracun dengan menggunakan racun sabun pencuci piring dan dengan dicampur dengan jus naga begitu. Kemudian setelah kedua anaknya meninggal, sang ibu yang diketahui bernama Lentina Dora Putasoet ini mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kamar belakang di rumahnya. Ini memang motifnya diketahui ada unsur orang ketiga di dalam rumah tangga mereka, sehingga memang pada saat kejadian suami dari ketiga korban ini tidak berada di rumah dan sedang berada di luar kota. Kemudian Lentina ini, istrinya ini, pernah mengirimkan SMS atau WhatsApp ke suami dengan mengatakan bahwa agar suaminya bisa hidup berbahagia dengan wanita simpanan begitu. Dan itu SMS itu, WhatsApp itu dikirimkan pada Jumat malam. Kemudian sang istri juga sempat menelepon ke suaminya tapi tidak kunjung diangkat. Ketika suaminya kembali ke Garut dan luar kota, kembali ke Garut pada Sabtu pagi tanggal 16 April 2022, suaminya terkejut melihat istri dan kedua anaknya sudah dalam keadaan tidak bernyawa di kamar belakang. Kemudian sang suami melaporkan ke RT dan dipanggillah polisi dan dilakukan olah TKP begitu. Memang ini sempat menggegerkan warga Garut kasus ini karena ini ditenggarai oleh adanya orang ketiga dalam kasus tersebut, sehingga memang banyak diperbincangkan khususnya di Kabupaten Garut ini. Untuk update saat ini adalah tim penyidik dari Polres Garut sudah melakukan pemakaman, forensik sudah dilakukan dan betul kedua anaknya meninggal karena diracun, kemudian ibunya meninggal karena gantung diri begitu. Tapi namun demikian Polres Garut saat ini akan melakukan langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut terkait
kasus yang menewaskan ibu dan 2 anak ini. Untuk sementara memang dari hasil forensik itu sendiri, ibu membunuh anaknya karena ada sidik jari dalam gelas jus racun itu dan kemudian ada bukti-bukti lain yang mengarah kepada pembunuhan dan bunuh diri. Begitu Firda dan rekan Tribunnews. Ya, baik, terima kasih rekan Sidki dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kaltara. Saudara, keluarga besar pesantren Al-Khairat Kabupaten Tanah Tidung membagi-bagikan takjil di Tideng Pale pada Sabtu 16 April. Pengurus pesantren Al-Khairat Tanah Tidung, Harmoko, mengatakan bagi-bagi takjil ini dimulai pukul 4 sore. Sebanyak 600 paket takjil yang dibagikan keluarga besar pesantren Al-Khairat Kabupaten Tanah Tidung di Jalan Jenderal Sudirman. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltar, ada Risnawati yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Risna. Iya, Firda, seperti yang disampaikan tadi bahwa sebanyak 600 paket takjil yang dibagikan di Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung pada Sabtu kemarin. Kemudian juga dari salah satu pengurus pesantren Al-Khairat Tanah Tidung, itu Ustadz Harmoko, mengatakan bahwa 600 paket takjil yang dibagikan itu merupakan hasil dari kerjasama Dewan Guru Pesantren Al-Khairat dan juga ada bantuan dari orang tua atau wali murid serta masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Sesayap, terutama warga desa Tidung Pala. Kemudian juga dia sampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan selama 2 hari. Sebelumnya juga dilaksanakan pada hari Jumat lalu, yang mana keluarga besar Ponpes Al-Khairat ini membagikan atau menyalurkan bantuan sembako kepada kaum duafa yang berada di sekitar lingkungan pesantren Al-Khairat. Seperti itu, Yudha. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pengurus Pondok Pesantren Al-Khairat Tanah Tidung, Harmoko. Berikut liputannya untuk Anda. Dilaksanakan oleh keluarga besar Al-Khairat dan Persatuan Guru Al-Khairat Kabupaten Tanah Tidung. Insya Allah ini adalah hasil kerjasama dari Dewan Guru dan juga bantuan dari orang tua wali murid serta masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Sesayap, khususnya Desa Tidung Pala. Alhamdulillah paket yang kita bagikan kali ini tidak kurang dari paket yang semuanya ini adalah sumbangan dari para kaum muslimin yang dermawan. Semoga Allah menerima amal ibadah ini. Kegiatan ini sudah kami lakukan beberapa tahun yang lalu. Dan kegiatan ini juga kita telah mulai dari kemarin, yaitu pembagian sembako khusus untuk kaum duafa yang berada di lingkungan sekitar Madrasah Al-Khairat. Demikian. Kalau untukannya tadi mulai pembagian takjilnya jam berapa, Ustaz? Kita pembagian takjil pukul 4 tadi setelah asar. Setelah asar ya? Setelah asar kita langsung melaksanakan kegiatan ini. Sampai jam berapa rencananya? Sampai berakhir paket yang kita sediakan. Dan insya Allah setelah ini kita mengadakan kegiatan buka bersama khusus guru-guru Al-Khairat mulai dari TK, tingkat MI, SMP, dan SMA Al-Khairat. Kalau untuk pembagian takjilnya sendiri untuk hari ini aja atau besok berlanjut lagi? Enggak, khusus takjil mungkin hari ini saja. Cuma kemarin kita sudah melakukan pembagian sembako. Jadi 2 hari, mulai Jumat kemarin itu sembako, dan hari ini untuk takjil. Bus Trans Banjar Bakula jurusan Bati-Bati dari Terminal Gambut Barakat atau TGB kilometer 17 Gambut Kabupaten Banjar mulai beroperasi pada 16 April 2022 lalu.
Koridor terakhir ini disambut antusias oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Sejak pagi, calon penumpang bus jurusan Bati-Bati sudah menunggu keberangkatan bus di Terminal Gambut Barakat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Milna Sari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milna. Ya, terima kasih rekan Firda. Tribuners, mulai 16 April kemarin, bus Trans Banjarbakula Koridor 4 jurusan Bati-Bati dari Terminal Gambut Barakat atau TGB di kilometer 17 Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar telah beroperasi. Bus ini sendiri merupakan koridor terakhir yang merupakan bagian dari program By the Service Teman Bus dari Kementerian Perhubungan. Dan bus ini sendiri ada dalam program By the Service Bus Trans Banjarbakula ini sendiri ada 4 koridor di Kalimantan Selatan, yakni koridor 1 dari Terminal Gambut Barakat menuju ke Simpang 4 Banjarbaru, koridor 2 di Terminal Gambut Barakat menuju ke Taman Siring kilometer 0 Banjarmasin, koridor 3 dari Terminal Gambut Barakat menuju dari Terminal Induk kilometer 6 menuju ke Handil Bakti, dan koridor 4 dari Terminal Gambut Barakat menuju ke kantor Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Dan untuk koridor terakhir ini, yakni jurusan Kepulai Hari, pihak By the Service atau dari Kementerian Perhubungan sendiri menyediakan 26 titik bus stop atau halte yang nantinya akan menjadi tempat persinggahan bus Trans Banjarbakula Koridor 4 ini sendiri. Dan dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah menyediakan 19 bus tipe sedang yang akan beroperasi dan melayani masyarakat di rute dari Terminal Gambut Barakat menuju ke kantor Kecamatan Bati-Bati. Sementara 2 bus menjadi bus cadangan. Dan untuk koridor 4 ini sendiri tarif yang diberikan masih gratis, sama dengan 3 koridor lain yang sudah beroperasi lebih dulu. Dan pelayanan bus Trans Banjarbakula jurusan Bati-Bati ini sendiri dimulai dari pukul 5 pagi hingga jam 9 malam, sama dengan bus koridor lainnya yang layanan dari bus Trans Banjarbakula. Dan simulasi dari bus Trans Banjarbakula Koridor 4 jurusan kantor Kecamatan Bati-Bati ini sendiri sebelumnya sudah dilakukan pada 14 April lalu. Begitu rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Milna dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Milna dari seorang driver bus bernama Rahmat Teguh. Berikut liputannya untuk Anda. Ini berapa titik haltenya, Pak? Penumpangnya gimana, Pak? Ramai sudah, Pak? Mulai ramai, Pak. Ini hendak berangkat sudah, Pak? Ini mau berangkat sih, kira 2 menit lagi mau berangkat. Oh, iya. Nah, ini penumpangnya. Pak siapa, Pak? Biar Pak drivernya. Pak Rahmat Teguh. Rahmat Teguh. Nah, ini penumpangnya yang jurusan ke Bati-Bati. Pak, paling ramai biasanya ke jam-jam berapa, Pak? Jam berapa paling ramai biasanya, Pak? Paling ramai biasanya jam-jam segini, Bu. Oh, pagi. Orang mau berangkat kerja berarti ya? Berangkat kerja sama, kan ini kan anak-anak biasanya di luar sekolah. Oh, oke. Nah, dia jalan-jalan. Kilometer 0. Bati-Bati kan. Terminal 117. Nah, baru lanjut ke kilometer 0. Oh, iya. 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Sandang Jatibarang Indramayu mulai ramai diserbu para pembeli baju Lebaran. Para pembeli bahkan mesti rela berdesak-desakan dengan para pembeli lainnya. Nyaris di semua stand atau lapak pedagang pakaian, baik busana pria, wanita maupun anak-anak terlihat didesaki oleh para pembeli. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Handika. Baik, rekan Firda, terima kasih. Selamat sore. Dapat kami informasikan ya, dalam 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Sandang Jatibarang Indramayu memang ramai diserbu para pembeli yang hendak berburu baju Lebaran. Pantauan di lokasi, para pembeli itu bahkan harus rela ya berdesak-desakan dengan pembeli lainnya. Nyaris di semua stand atau lapak pedagang pakaian, baik untuk busana pria, wanita maupun pakaian anak-anak, semuanya terlihat disesaki para pembeli.
Mereka tengah memilah baju lebaran yang mereka sukai untuk mereka beli dan dikenakan pada hari raya Idul Fitri nanti. Menurut keterangan salah seorang pembeli yang Tribun Cirebon.com temui, jadi pembeli itu mengaku sedang mengantar istrinya yang sedang berbelanja baju lebaran di Pasar Sandang Jatibarang Indramayu. Ia sengaja memilih baju lebaran sedari sekarang, meski lebaran baru akan berlangsung pada 2 pekan nanti ya, tapi dia sudah memilih baju lebaran dari sekarang agar pilihan model baju lebaran yang ia inginkan tidak sampai kehabisan. Pembeli lainnya mengaku datang ke Pasar Sandang Jatibarang ini karena di pasar tersebut ada berbagai macam model atau style baju lebaran yang bisa dipilih oleh para pembeli. Selain terdapat banyak pilihan, harga pakaian di sana juga diketahui murah-murah ya, dan kualitasnya tidak kalah bagus dibanding dengan pakaian yang ada di seperti mall-mall dan lain sebagainya. Setiap tahunnya pun memang di Pasar Sandang Jatibarang Indramayu ini menjadi pusat pembelanjaan baju lebaran yang ada di Kabupaten Indramayu. Ada banyak masyarakat termasuk warga dari luar Kabupaten Indramayu sengaja datang ke Pasar Sandang Jatibarang ini untuk berbelanja baju lebaran. Begitu rekan Firda, laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Handika atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto menyambut kedatangan 374 prajurit Yonif Mekanis 521 DY dalam Satgas Pengamanan Daerah Rawan di Papua Dermaga Ujung, Makoarmada 2 Surabaya. Ia menyampaikan selamat datang kepada seluruh prajurit dan berterima kasih sekaligus memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Febrianto Ramadhani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Febri. Ya, silakan rekan Febri. Baik, jadi menurut Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Nur Cahyanto, para prajurit yang bertugas beberapa bulan di daerah rawan di Papua itu tentu tidak mudah ya, namun dirinya mengapresiasi perjuangan para prajurit tersebut, sehingga dirinya meminta kepada para prajurit untuk menjadikan penempatan itu sebagai pengalaman ya yang tidak terlupakan gitu. Tak lupa juga dirinya meminta Pangdam 5 Brawijaya TNI, Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto meminta untuk evaluasi ya selama bertugas 11 bulan itu. Karena menurutnya istilahnya bertugas selama 11 bulan itu tidak mudah, di samping situasi dan pandemi juga masih COVID-19. Dirinya juga memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada para prajurit itu yang berjumlah 374. Jadi para prajurit itu tiba gitu ya dengan menggunakan kapal KRI Banjarmasin gitu ya, dan juga tentunya tidak lupa dilakukan oleh
protokol kesehatan gitu ya, karena ini juga masih situasi pandemi COVID-19. Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto juga sambil ini ya, dalam amanatnya juga istilahnya mengajak mengucapkan terima kasih, memberikan penghargaan juga yang tinggi-tingginya pada para prajurit. Mungkin itu yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih rekan Febri dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Raden Mulyadi 61 tahun, warga Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, yang berprofesi sebagai keamanan di kebun sawit milik PT Elab, melaporkan kejadian pembakaran sepeda motor miliknya ke Polsek Pendopo pada Sabtu 16 April. Diketahui sepeda motor miliknya rusak, diduga dibakar oleh sekelompok orang di kebun sawit milik PT Elab yang ada di kawasan Pendopo Barat atau Pobar. Kapolsek Pendopo AKP Rudin Supriyanto melalui Kanit Binmas Ibda Horianto membenarkan kejadian tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sumsel, ada Sahri Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Sahri. Baiklah, pemirsa Tribun News dimanapun berada. Saat kami konfirmasi kejadian tersebut langsung ke kantor Kapolsek Pendopo, AKP Rudin Supriyanto melalui Kanit Binmas Aibda Hoirianto membenarkan jika memang ada kejadian pembakaran salah satu unit sepeda motor milik keamanan di PT Sawit Elab. Akan tetapi dia menjelaskan saat tiba di lokasi yang sekelompok orang yang diduga melakukan pembakaran tersebut sudah tidak ada, yang dimana di sana hanya ditemui sepeda motor tersebut. Untuk selanjutnya hingga saat ini Aibda Hoirianto menyampaikan belum diketahui apa yang menyebabkan sepeda motor ini dibakar yang diduga oleh sekelompok orang. Akan tetapi pihaknya akan terus melakukan penyelidikan. Begitu kabar terbaru yang kami terima pun hingga saat ini belum diketahui apa penyebabnya. Mungkin itu ini yang bisa kami sampaikan dari Empat Lawang. Kami kembalikan ke studio. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Sehari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kanit Binmas Polsek Pendopo Aibda Hoirianto. Berikut liputannya untuk Anda. Semalam memang benar, karena ada laporan dari masyarakat bahwa memang ada pengerusakan motor di salah satu divisi di Kebun Elab di Kecamatan Pendopo Barat. Yang motor yang dilakukan dibakar oleh sekelompok massa. Itu saat kepolisian sampai ke lokasi, bagaimana keadaannya itu? Waktu pas kami datang ke TKP, untuk massa sudah meninggalkan tempat ini. Cuman tinggal tersisa satu unit motor yang sudah dalam keadaan terbakar. Ini motor siapa yang dibakar, Pak? Nah, untuk ini menurut informasi itu motor salah satu dari security BTN. Untuk security-nya sendiri ada di lokasi atau sudah tidak di lokasi? Nah, waktu pas itu sudah tidak ada di lokasi. Sudah. Nah, terus permasalahan kok sampai terjadinya pembakaran ini yang masih kami selidiki lah. Anggota di lapangan juga masih untuk mengumpulkan informasi, mengumpul ini. Yang jelas kabar-kabar yang sudah mulai beredar sebelum terjadinya pergerakan massa ini, ada pencuri sawit itu yang ditangkap oleh menjaga PT Elab dan sebagainya. Sudah itu dipintai duit 11 juta. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua Umum Pradi Oto Hasibuan mengklarifikasi atas pernyataan Hotman Paris Hutapea di media sosial terhadapnya terkait polemik advokat pamer harta dan kemewahan. Oto mengatakan dirinya merasa dituduh Hotman telah mengatakan advokat yang memamerkan harta dan kemewahan di media sosial melanggar kode etik. Oto membantah bahwa ia telah mengatakan advokat yang pamer harta dan kemewahan di media sosial melanggar kode etik serta memerintahkan Dewan Kehormatan Pradi untuk memeriksa advokat yang pamer harta dan kemewahan.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Gita. Selamat sore rekan Firda, dan selamat sore juga Tribuners. Bersama saya Gita Irawan. Betul, memang tadi saya bisa sampaikan bahwa tadi Ketua Umum Pradi Oto Hasibuan menggelar konferensi pers terkait dengan pernyataan Hotman Paris Hutapea terkait dirinya di media sosial. Ada 2 poin penting dari konferensi pers yang disampaikan Oto tadi. Yang pertama adalah dia membantah, telah mengatakan bahwa advokat yang memamerkan harta atau kemewahan di media sosial harus diperiksa atau melanggar etika gitu ya, melanggar kode etik advokat. Kemudian yang kedua adalah dia juga membantah bahwa advokat yang atau dia membantah telah memerintahkan Dewan Kehormatan atau Dewan Etik dari Pradi untuk memeriksa advokat yang memamerkan harta atau kemewahan di media sosial. Terkait dengan status dari Hotman Paris Hutapea sendiri, sebelumnya Hotman telah menyampaikan surat pengunduran diri dari Pradi. Oto mengatakan Pradi belum mencoret nama dari Hotman Paris dari keanggotaan Pradi. Hal tersebut karena Pradi sampai saat ini masih membahas terkait dengan konsekuensi Pradi sendiri dari undang-undang. Artinya apakah ada konsekuensi dari undang-undang terhadap jika nantinya Pradi mengiyakan atau membolehkan Hotman Paris mengundurkan diri, karena di dalam undang-undang advokat tidak dikenal adanya mekanisme atau tata cara mengundurkan diri sebagai keanggotaan dari organisasi advokat tertentu. Namun kata Oto, yang ada adalah tata cara mengundurkan diri sebagai advokat. Kemudian Oto juga menyampaikan bahwa terkait dengan hubungannya dengan Hotman Paris ya tidak ada bermasalah. Artinya jika memang tidak menutup kemungkinan untuk silaturahmi tetap jalan terus. Namun demikian, ia tidak bisa memaksa Hotman Paris untuk bertahan atau tetap berada di Pradi karena kehendak dari Hotman tersebut sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan kita dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Umum Pradi, Profesor Dr. Oto Hasibuan. Berikut liputannya untuk Anda. Yang kita lakukan hari ini. Hari ini kami melakukan press ini sehingga juga teman-teman semua mengetahui, teman-teman juga banyak yang meminta wawancara dengan saya juga, dan kebetulan ada waktu hari ini. Kita tahu kita wawancara konferensi ini adalah sehubungan dengan adanya berita-berita di mass media dan juga mengenai beberapa komentar-komentar dari rekan kami Hotman Paris Hutapea di media massa maupun di Instagram yang menyampaikan beberapa hal tentang persoalan kode etik yang dipersoalkan di media massa yang sudah kita ketahui bersama. Terus terang mulai hari Jumat yang lalu, kejadiannya kan hari Jumat ya, itu banyak teman-teman yang mengontak saya juga. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawabnya karena memang saya sengaja karena itu Jumat Agung terus pasca, jadi kita tidak berkomentar pada waktu itu. Saya tidak mau mengganggu keheningan pada waktu itu, sehingga hari inilah kita bisa bertemu pada hari ini ya. Nah, sesuai dengan undangan yang kami kirimkan, bahwa kami ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan adanya pernyataan dari Hotman Paris Hutapea di Instagramnya yang menuduh saya sebagai Ketua Umum Pradi ya. Dia menuduh saya seakan-akan saya
menyatakan di media massa advokat yang memamerkan harta dan kemewahan itu seakan-akan melanggar kode etik. Puncak arus mudik di Terminal Bandar Raya Payu Sekaki, Kota Pekanbaru diprediksi terjadi H-4 Idul Fitri 1443 Hijriah. Ada kemungkinan puncak arus mudik berlangsung selama 3 hari mulai 28 April 2022. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bandar Raya Payu Sekaki, Henry Tambunan mengatakan penjualan tiket ke sejumlah rute di Sumatera rata-rata hampir penuh. Sedangkan untuk penjualan tiket untuk sejumlah rute di Pulau Jawa juga demikian. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Terima kasih Firda. Selamat sore Tribunas semua. Oke, pada saat ini Firda, dari hasil informasi yang dihimpun di lapangan, bahwa memang untuk di Kota Pekanbaru, tepatnya di Terminal bus Bandaraya Payu Sekaki di Kota Pekanbaru, saat ini aktivitas arus mudik sudah terlihat, dan hal ini terlihat dari penjualan tiket yang sudah nyaris hampir habis atau kebanyakan sudah terjual untuk rute-rute, baik untuk rute sejumlah daerah di Sumatera, terutama di sekitar Sumatera Utara, dan begitu juga dengan tiket-tiket untuk keberangkatan ke sejumlah daerah atau rute di Pulau Jawa. Dan kondisi ini terlihat dari informasi yang diperoleh oleh dari para agen penjualan tiket, dari sejumlah PO atau armada bus yang beroperasi di sekitar Terminal Bus Bandaraya Payu Sekaki, bahwa memang untuk masyarakat yang hendak mudik pada tahun ini sudah membeli tiket yang untuk keberangkatan H-4 hingga H-2 menjelang H-3 menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah di Kota Pekanbaru ini, Firda. Dan untuk rute-rute sendiri memang masih mayoritas rute-rute ke Jawa, sejumlah daerah di Jawa, dan ada juga untuk bus untuk rute di sejumlah daerah di Sumatera Utara, Firda. Dan memang untuk saat ini dari hasil pantauan tim di lapangan, tim dari pengelola Bandaraya Payu Sekaki di Kota Pekanbaru, bahwa saat ini memang untuk jumlah penumpang masih belum terlalu banyak untuk saat ini, atau 2 pekan menjelang hari Idul Fitri, kondisinya masih menurun, Firda, dibandingkan sebelum bulan Ramadan. Kondisi jumlah penumpang saat ini dari data pihak pengelola terminal tipe A tersebut, untuk di terminal tersebut jumlah penumpang setiap harinya hanya berkisar 2.000 lebih penumpang. Sedangkan pada saat biasanya atau sebelum bulan Ramadan ini jumlah penumpang bisa mencapai 3.000 orang setiap harinya. Itu adalah penumpang yang berangkat maupun para penumpang yang yang datang ke terminal bus tersebut, Firda. Kondisi ini masih belum dipastikan penyebabnya, namun untuk dari informasi pihak pengelola maupun juga pihak PO atau agen penjualan tiket di terminal bus tersebut, Firda, saat ini untuk penjualan memang sudah hampir habis, jadi memang masyarakat sudah membeli jauh-jauh hari guna mengantisipasi tidak kebagian tiket menjelang hari Idul Fitri untuk mudik ke sejumlah daerah baik di Jawa maupun di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Dan juga pemerintah daerah Kota Pekanbaru khususnya sudah juga melakukan imbauan kepada para pemudik, apalagi sudah ada terbit kebijakan terkait para pelaku perjalanan untuk wilayah domestik. Satu syarat diantaranya adalah
bagi para pemudik harus bagi yang hendak bepergian di keluar kota untuk daerah domestik harus lengkap vaksin pertama dan vaksin kedua, kemudian juga vaksin ketiga. Jadi mereka harus memiliki vaksin booster. Bila tidak memiliki vaksin booster, maka mereka harus menunjukkan hasil swab PCR maupun swab antigen. Bagi mereka yang sudah mendapat, para pemudik yang sudah melakukan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga, mereka tidak diwajibkan lagi untuk memperlihatkan hasil swab PCR maupun swab antigen, Firda. Dan itu berlaku untuk di Bandara Sultan Syarif Kasim II, sedangkan untuk di Terminal Bus sendiri masih menanti arahan dari Kementerian Perhubungan, khususnya dari arahan dari Dirjen Hubungan Darat, Firda. Namun memang pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau seluruh masyarakat agar bisa memperoleh vaksin lengkap, dan lebih baik lagi mereka bisa mendapatkan vaksin booster. Apalagi saat ini permintaan vaksin booster di sejumlah layanan kesehatan di Kota Pekanbaru cukup meningkat dari sebelum Ramadan. Saat ini untuk capaian vaksin booster di Kota Pekanbaru sudah hampir 24%, Firda. Begitu Firda laporan dari Kota Pekanbaru. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikubang dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bandara Raya Payung Sekaki, Henry Tambunan. Berikut liputannya untuk Anda. Kita sendiri Pak di terminal ini ada kemungkinan kapan nih bakal memuncak ini Pak? Ya, jadi kita prediksi setelah kita bertanya kepada para keagenan yang menjual tiket, itu kemungkinan yang akan muncaknya itu terjadi pada tanggal 28, 29, 30. Dan karena rata-rata untuk penjualan tiket baik ke Sumatera Utara, Jambi, Palembang di sekitar Sumatera, itu rata-rata sudah hampir penuh. Nah, yang ke Pulau Jawa itu seperti Busan. Busan itu sampai nanti pada saat tanggal 30 itu tiketnya udah penuh. Sudah penuh pembelian tiket dari sekarang. Oke deh Pak. Terima kasih Pak. Untuk kondusif, situasi masih kondusif ya Pak ya? Situasi di terminal kita tetap kondusif, tetap kita jaga, kita kerjasama dengan keluarga besar terminal untuk menjaga bagaimana terminal ini tetap aman, nyaman, terhindar dari calo dan tidak ada tindakan kriminal lainnya yang dapat merugikan para masyarakat pengguna jasa terminal. Sepasang kekasih melangsungkan pernikahan di lobi depan Polresta Denpasar. Keduanya menandatangani surat pernikahan dan berpamitan selesai pernikahan yang berlangsung pada Senin 18 April pagi ini. Diketahui terdakwa pria yang menjalani pernikahan bernama Iwayan Bawa Kartika bersama pasangannya Niketut Purnami. Iwayan Bawa Kartika terdakwa kasus narkoba kini telah menjalani hukuman kejaksaan dengan hikmat menjalani prosesi pernikahan yang dihadiri pihak kedua keluarga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bali, ada Firizky Irwan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Firizky. Baik, terima kasih Firda. Selamat sore semuanya. Ini terkait benar pada Senin 18 April 2022 ini dilangsungkan prosesi pernikahan yang merupakan salah satu terdakwa dari kasus narkoba yang sempat diamankan oleh Satres Narkoba Polresta Denpasar, di mana terdakwa sendiri bernama Iwayan Bawa Kartika yang berasal dari daerah Gianyar. Dia sebelumnya sempat diamankan selama lebih dari 1 bulan di Polresta Denpasar sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar. Bahwa saat sebelum pelimpahan, saat sudah pelimpahan dan akan dipindah ke lapas Kerobokan nantinya, ini pihak keluarga dari Iwayan Bawa Kartika bersama pasangannya Niketut Purnami meminta izin Polresta Denpasar untuk melangsungkan pernikahan di lobi depan Polresta Denpasar, di mana pada prosesi pernikahan hari ini terbilang hikmat dan ini penuh suka duka
bahagia dan suka duka juga, mengingat bahagianya dari keluarga ini bisa melangsungkan pernikahan meskipun terdakwa Iwayan Bawa Kartika menjalani proses hukum di Polresta Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar. Pelaku yang berasal dari Banjar Dinasading, Desa Bakbakan, Kabupaten Gianyar ini melangsungkan pernikahan dari mulai sekitar pukul 10:30 sampai jam 11:30 pagi tadi, di mana kehadiran pernikahan tersebut dihadiri langsung oleh Kabak SDM Polresta Denpasar dan pihak Polresta Denpasar. Dan untuk tadi sempat Tribun Bali mewawancarai Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas, di mana memang ini merupakan hak bagi terdakwa yang sebelumnya menjalani proses hukum di Polresta Denpasar, dan ketika ia meminta untuk melaksanakan pernikahan di Polresta Denpasar, Polresta Denpasar menyetujui dan memberikan fasilitas bagi mereka yang terutama Iwayan Bawa Kartika yang pada hari ini melaksanakan pawiwahan atau pernikahan di lobi Polresta Denpasar. Dan untuk pernikahan sendiri hanya dihadiri oleh kedua belah pihak dari pasangan tersebut, di mana dan ada juga perwakilan dari desa terdakwa di Gianyar, yakni kalian kaliannya Inyoman Sukerta, di mana pada hari ini dia menyampaikan kepada kedua pihak setelah selesai mengurus administrasi pernikahan dan menyampaikan bahwa untuk menjaga kesehatan bagi kedua belah pihak. Dan sementara itu dari pihak kepolisian menyampaikan untuk tetap sabar kepada terdakwa yang menjalani proses hukum lebih lanjut terkait kasus narkoba yang pelaku sempat diamankan di tahun 2021 pada bulan Desember lalu. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Kapolresta Denpasar dan nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Kapolresta Denpasar. Demikian, Firda. Terima kasih rekan Firdaski dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas. Berikut liputannya untuk Anda. Bahwa di mana di mana Polresta Denpasar, yaitu kita memberikan fasilitas untuk melaksanakan pawiwahan. Jadi hari ini Polresta Denpasar melaksanakan pawiwahan, di mana yang melaksanakan pernikahan yaitu statusnya yaitu tahanan yang sedang dalam proses sudah menjadi tahap 2 ya, menjadi tahanan jaksa, namun masih diberikan di Polresta Denpasar. Kemudian mereka tahanan atas nama Iwayan Bawa Kartika, di mana sudah merencanakan untuk melakukan pernikahan di antara mereka berdua bersama dengan Niketut Purnami. Mereka sudah merencanakan di jauh hari. Kemudian merayakan Hari Kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, anak sekolah Minggu HKBP Resort Batam Center menggelar berbagai kegiatan, mulai dari mencari telur Paskah hingga menghias telur. Kegiatan ini pun dimulai sekitar pukul 4 pagi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisyantori yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda. Merayakan Hari Kebangkitan Yesus Kristus atau Hari Paskah setelah memperingati wafatnya Yesus Kristus di hari Jumat lalu, sejumlah anak sekolah minggu HKBP Batam Resort Batam Center menggelar berbagai kegiatan, mulai dari
mencari telur Paskah di halaman gereja hingga menghias telur Paskah. Nah, kegiatan ini memang rutin dilakukan setiap tahunnya dalam merayakan Paskah, rekan Firda dan Tribuners semua. Namun karena pandemi COVID-19 yang melanda Kota Batam selama 2 tahun terakhir, kegiatan ini sempat vakum selama 2 tahun. Nah, ini kali pertama lagi dilakukan setelah pandemi COVID-19. Namun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga adanya jumlah pembatasan anak sekolah minggu yang mengikuti kegiatan mencari telur ini. Nah, kegiatan ini diikuti oleh anak-anak mulai dari tingkat TK hingga kelas 6 SD. Lalu adapun kategori-kategori pemenangnya yakni seperti mendapat telur terbanyak, mendapat telur yang memiliki ayat-ayat emas di dalamnya, ada 10 buah telur, lalu yang berikutnya mendapatkan telur emas. Nah, setelah usai kegiatan yang dihimpun atau yang dimulai sejak pukul 4 pagi tersebut, kegiatan masih dilanjutkan dengan kegiatan menghias telur. Namun, untuk menjaga terlalu lama kegiatan tersebut dilakukan di dalam gereja, kegiatan menghias telur dilakukan anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Namun setelah dihias, mereka membawa hasil karyanya ke gereja untuk dinilai oleh guru-guru sekolah minggu dan pendeta-pendeta yang bertugas di lokasi tersebut. Nah, ada pun berbagai tema kegiatan hias telur ini seperti kuburan kosong, lalu memperingati sukacita Paskah, dan berbagai tema-tema lainnya. Nah, dalam kategori hias telur ini, setiap kelas mulai dari TK hingga kelas 6 SD memiliki 3 pemenang, juara 1, 2, dan 3. Kemudian juara 1 dilombakan lagi untuk mengambil juara 1 umum. Nah, tema telur Paskah yang mengambil tema kuburan kosong menjadi peringkat juara 1 umum. Begitu rekan Firda di studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Roma dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Roma dari pimpinan Gereja HKBP Resort Batam Center, Pendeta Marodut Simanjuntak. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi hari ini kita mulai dari subuh tadi pukul 4 pagi, anak-anak sekolah minggu melakukan kreasi dalam merayakan sukacita Paskah. Jadi mereka menghias telur, karena memang melalui telur itu sebagai lambang dari Paskah, sama telur itu yang dibungkus dengan santan, lalu di dalamnya ada kehidupan. Demikianlah iman kepercayaan Kristen, Yesus yang tertutup di liang kubur itu pada akhirnya pada hari ketiga, minggu subuh, dia keluar dari sana dan memberi kehidupan yang baru. Lalu apa makna telur dalam Paskah itu sendiri, Pak? Jangan lupa bahwa telur itu simbol dari Paskah, karena telur itu kalau kita kelihatan kan seolah-olah tidak ada kehidupan, tapi sesudah dia diarami, lalu tangkang itu akan pecah dan dari dalamnya keluar kehidupan. Demikianlah Paskah itu, dia dimasukkan ke liang kubur, Yesus yang tersalib itu dimasukkan ke liang kubur, lalu pada hari yang ketiga batu penutup itu terguling. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.